Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Mari kita belajar IPS karena IPS itu menyenangkan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih agama Islam bisa tersebar di Indonesia, di mana sekarang Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau masa Hindu-Buddha di Indonesia itu berlangsung dari abad ke-3 sampai abad ke-13. Yang kemudian ajaran Hindu-Buddha ini tidak lagi berkembang pesat seperti sebelumnya, dikarenakan masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh para kiai, para ulama, para pedagang dari Timur Tengah, dari Gujarat, masuk ke Nusantara. Jadi Hindu-Buddha mulai tidak berkembang setelah masuknya ajaran Islam. Nah, masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara melalui 6 cara. Yaitu yang pertama adalah melalui media perdagangan atau pasar. Lalu ada juga melalui media pernikahan. Lalu ada media pendidikan. Lalu selanjutnya ada seni budaya. Selanjutnya melalui dakwah, dan yang terakhir dengan metode tasawuf. Nah, melalui 6 cara ini Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Kita bahas media pertama, yaitu pernikahan. Nah, pedagang Arab yang singgah di Nusantara banyak yang memilih tinggal, baik itu menetap maupun tidak. Dan pada akhirnya mereka menikahi wanita pribumi Nusantara, yang mana nantinya anak-anak mereka akan memeluk agama Islam. Begitu seterusnya hingga ajaran Islam berkembang. Yang kedua, melalui perdagangan. Nah, para pedagang Muslim yang singgah di Nusantara menetap di sekitar pelabuhan. Mereka membentuk perkampungan pedagang Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, adanya pasar akan memancing masyarakat banyak untuk datang, baik itu bertransaksi ataupun hanya melihat-lihat. Nah, melalui interaksi inilah ajaran Islam kemudian disebarluaskan. Yang ketiga adalah media pendidikan, di mana metode ini gambarannya seorang santri yang menuntut ilmu di pesantren, dan setelah lulus nantinya para santri ini akan kembali ke daerah asal untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam yang telah didapatkannya di pesantren. Jadi seperti yang terjadi sekarang, banyak sekali para santri-santri yang bersekolah di pesantren. Setelah mereka selesai, mereka akan pulang ke kampung mereka dan menyebarluaskan ajaran Islam yang didapatkan di sekolah atau di pesantren. Keempat ialah melalui seni budaya. Nah, pentas wayang yang dulunya sangat digemari masyarakat Hindu-Buddha ini dijadikan media untuk menyebarluaskan ajaran Islam, di mana saat pentas wayang berlangsung, para ulama yang bertindak sebagai dalang akan memberikan materi atau kisah-kisah
menyisipkan kisah-kisah teladan. Kisah-kisah apa itu? Seperti kisah-kisah para nabi dan rasul, isi-isi kitab Al-Quran, di mana nantinya ini untuk menarik simpati masyarakat agar mereka ingin mempelajari agama Islam. Selanjutnya ialah dakwah. Nah, dakwah yang dilakukan oleh wali dan ulama ini metodenya mereka berkunjung dari satu kampung ke kampung lainnya. Jadi seperti sering kita dapatkan jamaah tabligh, kurang lebih seperti itu. Mereka memasuki satu kampung, berjalan menyebarluaskan ajaran Islam, masuk lagi ke kampung yang lainnya untuk mengajak masyarakat mempelajari agama Islam, di mana nantinya hal ini membuat ajaran Islam di berbagai daerah semakin maju, semakin meningkat. Kuantitas pemeluk agama Islam akan semakin bertambah. Dan terakhir, keenam adalah metode tasawuf. Metode ini merupakan metode yang sangat baik dan juga sangat mudah diterima oleh masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu. Nah, kenapa demikian? Ini dikarenakan metode ini tidak serta-merta menghapus 100% ajaran Hindu-Buddha. Misalnya ritual-ritual yang menyembah roh-roh leluhur menggunakan persembahan sesajen itu tidak dilarang oleh para ulama pada saat itu, melainkan tetap ada, cuman mengganti bacaan dengan doa-doa Islami yang ada di Al-Quran. Oke, jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini, media dakwah penyebaran Islam di Nusantara ada 6 yang tadi kita bahas. Yang pertama itu adalah pernikahan. Lalu yang kedua adalah perdagangan atau menyebarluaskan agama Islam di khalayak ramai seperti di pasar. Selanjutnya yang ketiga, media dakwah penyebaran Islam di Nusantara melalui pendidikan. Pendidikan di sini yang dimaksud pendidikan agama di pesantren. Lalu yang keempat, media dakwah penyebaran Islam di Nusantara yaitu dengan melibatkan seni budaya, di mana menjadi kegemaran tontonan masyarakat zaman Hindu-Buddha dahulu. Dan yang kelima, media dakwah penyebaran Islam di Nusantara itu metode dakwah itu sendiri, dakwah secara langsung dari kampung ke kampung. Lalu yang terakhir, media dakwah penyebaran Islam di Nusantara yaitu metode tasawuf, di mana masih ada bekas-bekas ajaran Hindu-Buddha, di mana Hindu-Buddha tidak dihapus secara 100% agar masyarakat mau mempelajari secara perlahan ajaran Islam. Baik, jika channel ini menurut kalian menarik, silakan di subscribe, di like, di komen, bisa juga di share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.